Khotbah itu sederhana. Sering ia merupakan rangkaian kata-kata yang bermakna. Sering juga ia mampu memotivasi. Dan tidak jarang juga khotbah juga mampu menghibur orang yang berduka. Khotbah memberikan pengharapan, bahkan kepastian di dalam Kristus Yesus. Tetapi sedikit, bahkan sangat jarang orang yang berpikir bahwa khotbah itu juga sering manipulatif. Khotbah sering memberikan harapan yang tidak benar atau harapan palsu. Sering khotbah juga berusaha menutupi masalah. Khotbah-khotbah tidak selamanya dilakukan dengan motivasi yang benar. Teks yang diambil dari Matius 10 ayat 40-42 mengatakan, "Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini atau yang hina ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Apakah Yesus hanya mengatakan itu untuk menghibur atau memanipulasi orang lain agar memberi kepada murid-muridnya? Kebenaran firman Tuhan ini sering dibuktikan dengan perbuatan orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kepada siapa ayat ini ditujukan? Jelas Yesus mengajar para murid-muridnya. Tetapi di sana juga hadir orang-orang yang tidak percaya atau belum percaya. Maka khotbah ini, pengajaran ini juga diberikan kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Tetapi mereka menghormati atau menghargai orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti yang dilakukan Yesus, yang adalah murid-murid Yesus. Dan mereka tidak kehilangan upahnya jika menghargai orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Orang-orang ini mendapatkan upahnya karena mereka mendukung murid-murid Yesus. Dan belum tentu mereka adalah orang-orang percaya. Kita mungkin harus membuka diri kita lebih. Gereja di tengah masa pandemi ini mau tidak mau harus membuka diri. Gereja-gereja yang kecil mungkin harus bekerja sama dengan orang-orang lain, dengan pemerintah setempat, dengan lembaga kesehatan atau gugus tugas COVID-19, atau dengan siapapun. Tidak semua mampu untuk menyediakan disinfektan. Tidak semua mampu untuk menyediakan kebutuhan. Mungkin yang paling sederhana, khotbah online. Gereja harus bekerja sama dengan sesamanya, baik orang percaya maupun tidak percaya. Dan justru di tengah-tengah itu, gereja jika membuka diri terhadap sesamanya, gereja jika bukan hanya melayani, tetapi menerima diri juga untuk dilayani sesama oleh manusia yang berkepercayaan lain, di saat itulah gereja membuktikan dirinya sebagai saksi Kristus dan memberkati orang lain dengan cara mengizinkan orang lain untuk memberkati atau menolong orang-orang percaya. Mungkin teologi kita tidak terlalu eksklusif seperti yang kita bayangkan. Mungkin dengan dasar firman Tuhan, kita justru dapat lebih membuka diri terhadap sesama. Mungkin saya bisa salah, tetapi jangan takut untuk belajar. Jangan takut untuk terus menggali firman Tuhan.
Jangan takut untuk mengasihi sesama. Kiranya nama Yesus Kristus dikenal dan dimuliakan.